Soleh Media. Rahatil adyaru tashdu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil adyaru tashdu fil layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di As-Soleh Media Channel dalam sesi kajian Islami Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, saya mau tanya, setelah kemarin bulan Safar, sekarang bulan apa? Ya, bulan Rabiul Awal. Bulan ini identik dengan peristiwa agung, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa itu Maulid? Ya, peristiwa Maulid Nabi adalah peristiwa dilahirkannya seorang Nabi penutup atau Nabi terakhir yang menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Nah, hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang menjadi murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah Maha memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan dari seorang ibu bernama Ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf sebagai seorang yatim. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ayahnya meninggal dalam perjalanan saat berniaga dan ketika singgah di tempat saudara ibunya di Yasrib. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu terdapat peristiwa di mana Abroha, yaitu penguasa Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah bersama pasukan bergajah. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Fil, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, dalam surat Al-Fil dijelaskan tentang peristiwa pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah itu gagal karena telah diserang oleh burung ababil yang melemparinya dengan batu dari tanah yang terbakar. Hingga bala tentara dari Abraha itu seperti daun yang dimakan ulat. Nah, pada saat peristiwa itu Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, tepatnya pada tahun 571 Masehi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim, namun itu tidak menyurutkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Nah, Nabi Muhammad ini sukses dalam berdakwah bukan karena senjata yang tajam ataupun wajah yang garang, tetapi kalau kita teliti, itu karena keindahan dan kemuliaan dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik, yang sangat pantas dan seharusnya kita tiru. Rasulullah pada zaman dahulu dikenal sebagai Al-Amin. Al-Amin artinya yang dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad juga terkenal sebagai orang yang cerdas. Selain jujur, cerdas, juga pandai dalam berdagang ataupun dalam strategi berperang. Rasulullah juga menjadi kepercayaan dari Siti Khadijah yang pada akhirnya menjadi istrinya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga terkenal sebagai orang yang sangat penyayang, bahkan kepada orang yang membencinya, bahkan mengolok-olok beliau setiap hari. Hal ini seperti dalam kisah seorang pengemis buta. Diceritakan bahwa ada seorang pengemis buta yang ada di pasar dan ia setiap hari seringkali mencaci maki Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah itu pembohong dan pendusta ataupun kata-kata kasar yang lain. Tapi yang luar biasa adalah Rasulullah itu justru orang yang paling peduli dengan pengemis itu. Rasulullah sering memberikan ia makanan ataupun bahkan saat ia sakit, Rasulullah menjadi orang yang pertama kali menjenguk pengemis ini. Nah, luar biasa sekali bukan akhlaknya Rasulullah ini? Nah, selain Rasulullah sebagai orang yang jujur, kemudian cerdas dan penyayang, Rasulullah juga terkenal sebagai orang yang humoris. Nah, siapa sangka ya, Rasulullah yang kita tahu sangat serius ternyata juga humoris atau suka bercanda. Tapi bercandanya Rasulullah ini bercanda yang tidak berbohong dan juga tidak menyakiti perasaan orang lain.
Contohnya, saat itu pernah diceritakan bahwa ada seorang wanita tua bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga? Apakah ada wanita seperti saya yang akan masuk surga?" Nah, jawabannya Rasulullah itu, tidak akan ada wanita tua yang masuk surga. Kemudian wanita tua itu langsung bersedih dan segera pergi. Nah, melihat ini Rasulullah tertawa, lalu berkata kepada Abu Bakar untuk menyusul perempuan tua tadi dan mengatakan bahwa di surga nanti tidak ada wanita yang tua, tetapi semuanya akan kembali menjadi muda. Rasulullah ini juga orang yang sangat menyayangi umatnya, bahkan saat sakaratul maut yang diingat oleh Rasulullah adalah umatku. Nah, kita sebagai umatnya, apakah tidak cinta kepada Rasulullah? Cinta apa tidak? Kalau cinta, apa buktinya? Nah, bagaimana sih cara kita membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah? Caranya, ya betul, kita bisa dengan memperbanyak membaca sholawat, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan juga meneladani sifat-sifat mulia dari beliau. Ya, demikian tadi kajian singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan akhlak beliau bisa kita tiru dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sekian untuk video kali ini. Silakan tulis di kolom komentar ya, apa saja sih akhlak Rasulullah yang perlu kita tiru. Jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah.